Ya, halo, selamat pagi kepada adik-adik semua, khususnya mahasiswa mahasiswi Tolikara yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Eh, Perlu diingatkan di sini bahwa Simara atau Sistem Informasi Mahasiswa Tolikara sudah terbuka. Eh, apa Limitnya sudah dihidupkan. Silakan mahasiswa yang belum sama sekali mendaftar atau yang sudah mendaftar tapi belum menginput dokumen untuk segera uh, mulai mendaftarkan diri dan menginput atau mengupload dokumen-dokumen seperti surat keterangan akte kuliah, kemudian KPM, KRS, KHS, kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian jangan lupa juga foto buku rekening pribadi. Semuanya bisa diselesaikan dan waktu untuk pembukaan Simara gelombang kedua atau terakhir ini hanya terbatas satu minggu. Sudah dibuka dari tanggal 16 sampai dengan nanti akan ditutup pada hari Minggu depan tanggal 23. Manfaatkan waktu yang ada, dan saya mau sampaikan ada beberapa mahasiswa di beberapa kota studi. Setelah saya bergabung di dalam grup ketua-ketua Korwil mahasiswa se-Indonesia itu, ada sedikit ada pro kontra terkait dengan bantuan pemondokan yang tahun ini tidak dialokasikan seperti biasanya. Yang selama ini kan langsung kirim ke rekening pengurus. Nah, sekarang setelah itu jadi temuan, akhirnya BPK tidak memperbolehkan lagi untuk kita alokasikan secara tersendiri, khusus biaya bantuan studi akhir, bukan bantuan studi, maaf, bantuan pemondokan atau kontrakan bagi mahasiswa yang belum memiliki asrama. Karena itu ada pola baru atau cara teknis yang kita gunakan sekarang ini, dan ini satu kebijakan yang cukup bagus. Kami selipkan bantuan pemondokan di dalam bantuan studi. Jadi saya harap setiap mahasiswa yang mendapatkan bantuan, misalnya dari biasanya 4 juta, kalau besok ada penambahan 2 juta, 2 juta itu harus diserahkan kepada pengurus untuk kontrak atau memperpanjang pemondokan yang sudah ada sekarang. Cara ini paling bagus untuk kita bisa selamatkan adik-adik punya keinginan untuk kontraknya bisa berlanjut. Tidak ada cara lain, Ada mahasiswa yang merasa tidak perlu, tidak penting sekali dengan tidak membawa pengaruh apa-apa dari bantuan studi. Ada pernyataan-pernyataan seperti di Makassar, terus ada beberapa kota studi juga mereka mau menolak, atau ya istilahnya mereka pakai boykot lah bantuan studi. Silakan saja. Kalau ada yang merasa tidak terlalu butuh dengan bantuan studi, tidak usah masuk dalam aplikasi Simara ini. Tidak perlu, jangan sibuk-sibuk. Masih banyak mahasiswa yang membutuhkan bantuan studi. Jadi kalau ada yang merasa tidak penting atau tidak perlu dengan bantuan studi, tidak usah masuk. Kan lah gampang. Gampang saja itu. Tidak usah mempengaruhi juga sama teman-teman yang lain. Sementara teman-teman yang lain sangat membutuhkan bantuan studi untuk meringankan biaya studi mereka. Sekarang ini Pemda sementara lagi fokus dan bekerja keras untuk bagaimana kita bisa mendapatkan data secara real dan akurat untuk mahasiswa Tolikara. Karena yang selama ini tidak punya data, sehingga kami patokannya yang manual-manual yang selama ini kumpul-kumpul data dari mahasiswa, kirim lewat PA, dan itu yang diolah. Kemudian kami olah untuk jadi acuan atau dasar penganggaran bantuan studi. Dan sekarang melalui Simara sudah tidak bisa main-main lagi, tidak bisa manipulasi, tidak ada ruang untuk kita bisa main-main data. Karena itu berharap mahasiswa yang sangat sekali membutuhkan bantuan studi silakan masuk. Yang tidak merasa tidak penting atau tidak merasa tidak terlalu penting, ya tidak usah masuk. Tidak.
tidak memaksa juga. Ini kan menu. Jadi dengan ini kan pola ini si Mara ini akan menjawab yang selama ini mahasiswa merasa pemerintah bantu lambat, tidak tepat waktu, kadang selalu di ujung penghujung tahun dan segala macam. Jadi keluhan-keluhan ini akan dijawab dengan si Mara agar semuanya bisa mendapatkan pelayanan yang lebih prima, lebih efisien, lebih tepat waktu. Saya pikir itu yang harus menjadi catatan bagi kami. Jadi kalau paksakan kebijakan, kami minta kebijakan yang model apa lagi? Ini kebijakan itu sudah. Kebijakan tidak ada kebijakan cara lain. Jadi saya rasa kalau ada yang memaksakan kehendak untuk mengatur-atur seolah-olah kami harus menabrak aturan dan kita yang diikat, digiring ke ranah hukum. Kamu terlalu enak sekali cara begitu. Siapa yang mau bodoh-bodoh loh. Jadi kami ini sudah pernah melalui proses yang adik-adik yang saat ini ada. Kita ini bukan baru turun dari langit langsung jadi pejabat, tidak ada di sini. Kita sudah pernah lalui proses pendidikan di bangku studi perantauan seperti kalian juga kami sudah pernah alami. Jadi sampai kalian juga masuk di tempat yang kita ada sekarang ini, kamu akan mengalami itu. Saya dulu juga begitu. Saya orang paling kritikus, paling cengkel dengan pelayanan pemerintah selama saya ada di bangku kuliah. Saya selalu kontra, saya protes. Ternyata setelah saya ada di dalam, saya sedang mengalami itu. Adik-adik akan mengalami hal yang sama. Jadi di sini tidak boleh bikin diri sok hebat, sok pintar, dan sok ini. Kita sudah di dalam, kalau sudah masuk dalam pemerintah, ini sudah diikat dengan sistem, aturan. Aturannya yang kari. Negara ini punya aturan. Kita tidak bisa melawan aturan. Kalau coba-coba melawannya, sudah kita dapat ikat habis. Jadi adik-adik harus paham di bagian ini. Tidak bisa paksakan kehendak. Ya itu sedikit agak sedikit tekanan saya agak keras sedikit, tapi ini juga harus menjadi perhatian, jadi catatan untuk adik-adik supaya adik-adik harus paham. Jadi kita tidak bisa seenaknya mau dina bobokan dengan gaya pelayanan yang terlalu ini. Harus kerja keras kita, tidak bisa main-main. Itu yang saya mau sampaikan. Kemudian hal yang berikut, ada yang sampai minta kirim data dokumen atau surat semacam peringatan ketegasan dari BPK itu seperti apa, coba kirim. Ini lucu sekali kalau yang model begini. Mari silakan datang saja ke Tolikara, ketemu saya di kantor atau ketemu dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan ini. Nah, itu sedikit penjelasan, dan saya harus luruskan. Ada pemahaman mahasiswa yang menyatakan bahwa APBD adalah retribusi dari daerah. Retribusi apa? Tolikara dan di beberapa daerah pegunungan ini kami tidak punya retribusi PAD sama sekali. Jadi kita masih gantung dengan APBN pusat. APBD itu terdiri dari beberapa sumber-sumber pendapatan daerah di situ. Jadi pendapatan daerah semuanya dari APBN, bersumber satu dari APBN negara. Kita gantung semua dengan pusat. Tidak ada potensi alam kita, kecuali kita punya tambang seperti di Timika, mereka punya tambang ada dan PAD-nya cukup besar. Di kota Jayapura mereka PAD besar karena ruko, mall, kafe, restoran, tempat-tempat hiburan ada. Ini jadi pajaknya besar dan mereka punya kelola PAD, retribusinya ada. Tolikara tidak punya retribusi, jadi APBD bukan dari retribusi daerah. Itu sudah sangat keliru sekali. Mahasiswa kalau punya pemahaman seperti ini tidak usah sok komentar, sok pintar lalu komentar di grup. Saya mau kasih tahu ya, tidak boleh, memalukan kalau pola pemahaman seperti ini. Tolikara tidak ada PAD sama sekali tidak ada. Jadi kita masih gantung semua, DAU, DAK, OSUS, dana perimbangan dan lain-lain, semua dari pusat, tidak ada lagi dari pajak-pajak ini tidak ada. Apa yang kita punya di sana, restoran saja tidak ada, paling warung-warung kecil.
saat ini ibu-ibu yang jualan pasar, itu kita tidak bisa ambil pajak dari situ. Kasihan, mereka punya pendapatan berapa. Itu yang saya harus jelaskan supaya adik-adik harus paham. Jadi kalian berdebat, boleh berdebat, tapi kalau punya argumennya sampai sudah tidak begitu, untuk ini lebih baik menanyakan, tahan dirilah, belajar lebih banyak. Saya sebagai kalian punya kakak dan juga sebagai orang tua harus menyampaikan, menasihati kalian dengan cara yang keras supaya kalian bisa jadi orang. Gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian yang kedua, berikut lagi itu menyangkut dengan cara penginputan foto dalam Simara itu jangan dipotong. Fotonya harus secara akurat, utuh, secara menyeluruh. Jadi misalnya surat keterangan aktif kuliah atau KRS, jangan cuma ambil fotonya cuma nama itu. Namanya untuk apa? Kok punya nama sudah isi juga di biodata. Jadi tidak perlu utuh. Kita butuh suratnya, tanda tangan dekan atau dosen pembimbing di bawah, itu perlu supaya kami bisa tahu, oh ini betul dari kampus. Kamu cuma ambil nama saja di situ, potong, tetap kami tolak yang begitu-begitu. Ya, ditolak bukan berarti kami tidak punya kesempatan, mahasiswa bersangkutan bukan tidak punya kesempatan sama sekali, masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Jadi yang kemarin dapat penolakan, silakan memperbaiki, melengkapi lagi untuk. Saya kira demikian. Mungkin itu ada beberapa hal yang saya harus sampaikan melalui video singkat ini. Mari adik-adik, jangan jadi, boleh protes, boleh kritik. Saya tidak anti kritik. Kalau sepanjang kritiknya bisa dicerna, bisa masuk akal, bisa logis, saya siap untuk tampung. Tapi kalau sudah kelewatan, sorry, saya tidak bisa itu. Mungkin itu. Yang mau demo, silakan. Dengan kebijakan pemerintah ini, kalau ada yang mau demo silakan saja. Demo itu sangat memalukan. Saya mau kasih tahu, hari-hari kalau kita hanya bicara demo, kita bukan takut dengan demo. Itu hak. Ini era demokrasi dan silakan mahasiswa sampaikan aspirasi itu. Pemerintah juga punya aturan dan sistem yang harus. Bantuan ini, bantuan studi, namanya bantuan pendidikan, bantuan studi, itu kebijakan kepala daerah. Sewaktu kepala daerah bisa terapkan. Ini khusus bantuan studi hanya khusus kepada mahasiswa berprestasi. Di atas IPK-nya, IPK misalnya di atas 3, lebih, yang di bawah tidak. Ini bahaya kalau itu terjadi, bahaya. Ini kembali ke kebijakan kepala daerah, dan sekarang masih baik. Saya harap supaya manfaatkan waktu yang ada ini secara baik, supaya kita tidak mengalami kesulitan suatu kelak kalau ada pemimpin yang punya prinsip untuk terapkan aturan, misalnya mahasiswa berprestasi saja yang harus beasiswakan, sementara yang mahasiswa yang umum tidak. Ini bisa terjadi, dan itu tidak melanggar aturan. Ini kan kebijakan kepala daerah, namanya saja bantuan. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu secara baik, adik-adik, jangan buang-buang waktu. Dan demikian kamu bisa menggantikan setelah kelak selesai, menggantikan posisi-posisi kita yang ada di saat ini. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Jika ada sedikit kasar atau mungkin tegas, saya mohon dimaafkan kalau ada yang tersinggung, dan semoga adik-adik tetap sehat dalam menempuh pendidikan. Shalom.